lagi di di channel gua. Dan video kali ini gua akan ngebahas tentang servis pertama kali motor Vespa Sprint ini di Vespa original resminya. Oke, jadi quick backstory, gua mau ngejelasin gitu ya. Itu pas ngebeli si motor Vespa ini tuh gua lupa gitu servis rutinnya itu kan seharusnya 3 bulan atau 1000 kilo kalau nggak salah. Nah ternyata lupa gitu kalau misalnya harus 3 bulan dulu habis itu servis, kalau nggak 1000 km dulu baru servis. Nah motor ini tuh gue nggak tahu gitu, kirain gue tuh 1000 kilo dulu baru servis, tapi ternyata 3 bulan atau 1000 kilo mana yang lebih duluan baru servis rutin pertama. Nah jadi motor ini itu akhirnya masuk ke si servisnya itu, servis pertamanya itu di KM 781 dan sekitar kalau nggak salah 7 bulan. Saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu, lupa gitu ya. Tapi motor ini juga nggak terlalu sering dipakai, jadi belum rutin juga dipakainya karena ya pandemi gini lah, mau ngapain juga, orang kafe ditutup, mall ditutup, tempat nongkrong ditutup, sekolah ditutup, dan semuanya ditutup lah. Makanya gue juga minta maaf banget udah jarang ngepost videonya. Saya lumayan sibuk lah ya dengan online school dan ulangan dan ulangan akhir dan lain-lainnya. Tugas-tugas saya banyak. Oke, kembali lagi ke si servis motor ini. Jadi tuh motor ini itu kan servis pertama kali ya. Nah gue itu servisnya itu di KM 781 tadi dibilangnya. Servisnya itu untuk si Vespa ini gue ada kendala sih cuma satu doang ya. Waktu itu tuh gak tau kenapa, mungkin gara-gara emang belum servis, yaitu si motornya itu gara-gara udah lama nggak dipakai atau gimana, yaitu pas rem mendadak aja gitu ya, si motornya itu tiba-tiba mati sendiri. Nah gue nggak tahu gejalanya itu apa, aki atau kuncinya keyhole-nya gimana, tapi tiba-tiba mati gitu aja. Tapi pas diputar lagi tetap nyala kok. Dia itu suka mati-mati di jalan gitu, gak tahu kenapa. Nah gue juga minta si mekaniknya untuk ngeliatin gimana itu motornya, kenapa bisa mati-mati gitu. Terus ini juga ada spion ini pas lagi naik motor aja gitu ya, tiba-tiba muter sendiri. Habis itu kayak nggak kenceng gitu, jadi harus dibenerin pakai tangan sendiri. Hasilnya emang gak rapih ya, tapi gue juga minta dibenerin ini si spionnya di si mekaniknya juga, di tempat servisnya juga. Jadi ini udah aman. Nah untuk waktu servis biasa, servis rutin lah ya, kan palingan cuma ganti-ganti oli, ganti filter, itu seharusnya nggak lama. Dan alhamdulillahnya gue datang ke situ belum terlalu penuh lah ya, si tempat servisnya belum terlalu penuh, jadi gue bisa lumayan duluan. Nah tapi kalau misalnya kalian datang ke situ terus si tempat servisnya itu penuh, kalau nggak salah kalian bisa nitip motor, habis itu nunggu sampai besoknya gitu ya, jadi servis dulu, nunggu sampai besoknya baru kalian ambil lagi. Nah tapi itu juga nambah biaya ya, soalnya nambah biaya penyimpanan si motornya. Tapi alhamdulillah waktu itu datang sih belum terlalu padat gitu jadwalnya. Dan kalau misalnya ini biasanya itu servisnya itu servis rutinnya itu kayaknya palingan 30 menit sampai 1 jam doang, emang nggak lama. Nah tapi waktu itu gue lumayan lama gara-gara problem yang tiba-tiba mati di jalan. Nah jadi makanya lama, soalnya waktu gue lihat si servisnya mati-mati di jalannya itu sampai dibuka, ini si depannya itu dibuka, habis itu katanya itu dicek screennya atau apanya gitu. Nah dicek screennya atau apa, habis itu dilonggarin dikit apa, lupa gue. Tapi alhamdulillah sekarang habis servis sih gak mati-mati di jalan ya, pas ngerem mendadak gitu, alhamdulillah. Nah terus nih untuk biaya servis ini ada di sini ya. Nah nih, kalau nggak kelihatan totalnya itu 277.900 rupiah. Itu sekitar 280.000 lah servis pertama kali ini tuh. Di servisnya itu ada oli mesin Castrol, kuantitinya 1,3, harganya 73.000, totalnya 94.000. Habis itu ada oli hub Castrol, kuantitinya 2, harganya 20.000, jadi 40.000. Habis itu spare partnya ada complete oil filter, harganya 62.000, sama O-ring 31,47
kali 1,78 itu harganya 6.000 doang. Nah itu totalnya ke 277.900 rupiah. Habis itu di sini juga ada informasinya ya. Oh ini juga ada seal oli. Ada oli mesin, servisnya 75.000. Nah di sini juga ada tulisan tanggal kembali sama tanggal kembali atau kilometer kembali. Nah ini kalau misalnya kilometer kembali dan tanggal kembali itu mana yang lebih duluan. Jadi kalau kilometer kembali duluan, servis dulu. Kalau misalnya tanggal yang keduluan ya udah jadi servis juga. Jadi mana yang lebih dulu lah. Nah motornya itu kan di KM 781 masuknya. Jadi KM kembalinya itu 3.781 atau enggak tanggal 24 bulan 9 tahun 2021. Sekitar 3 bulan lagi atau sekitar 3.000 km lagi. Kayaknya sih ya sesuai pemakaian gue kayaknya lebih keduluan si tanggalnya dulu. Soalnya 3.000 kilo jauh-jauh gitu ya. Kayaknya main-mainnya jauh. Ini juga lagi pandemi gini jarang dipakai si motornya. Oke, perbedaan yang gue rasain habis servis mungkin itu di keentengan motornya ya. Itu dulu tuh si motornya tuh gara-gara habis ganti oli kayaknya gitu ya, jadi lebih mulus atau lebih enak lah. Kan namanya juga ganti oli jadi lebih bersih. Bisa dilumasinya lebih mantap lah. Dan habis ini sih motornya aman-aman aja gitu ya. Gak ada problem-problem lagi. Ini juga gak mati-mati di jalan lagi. Alhamdulillah gak udah dibenerin. Jadi ya gitu aja sih servis pertama kali di Vespa. Oke, kayaknya video kali ini segitu doang. Ini kayaknya gak terlalu lama videonya karena jarang upload. Insya Allah nanti gue bisa upload lagi. Dan ya segitu doang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan cek description buat follow socials gue. Dan ya, I'm out.